sampai pas di atas kepala. Tapi karena kita sudah terlanjur basah, ya kita gas aja. Jalan desa yang masih bebatuan, panelnya bisa pecah, lampunya bisa rusak. Kita harus ekstra hati-hati untuk angkut tiang. Halo guys, kembali lagi di channel Kaltim Energy. Hari ini saya mau cerita pengalaman kita pasang 130 unit lampu PJU tipe 2-in-1 di Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur. Jadi beberapa hari sebelum keberangkatan kita ke desa tempat pemasangan itu, kita sudah kirim angkur. Kita lakukan pengiriman sekitar 2 minggu sebelum keberangkatan ke sana, dengan tujuan ketika nanti kita sudah sampai di sana, jadi angkurnya udah ditanam, sudah disemen dan sudah kering, tinggal pasang tiangnya ke atas. Kita berangkat 5 orang. Perjalanannya sendiri dari Google Maps itu 7 jam, tapi ternyata setelah kita jalani dia makan waktu 11 jam. Sampailah di Desa Muara Pantun, kita istirahat. Besok sorenya baru tiang 130 unit itu sampai. Kita coba pasang, yang kebetulan ada satu titik di depan penginapan. Sekalian coba untuk paskan lubang plat kaki tiang sama angkur yang sudah dipasang, dan ternyata alhamdulillah lancar semuanya. Sekalian juga kita atur strategi gimana kira-kira tahapan-tahapan pemasangan yang paling efektif untuk 130 lampu yang akan kita pasang di hari-hari berikutnya. Setelah tiangnya sampai di Desa Muara Pantun, kita baru lihat ternyata ada beberapa tiang yang bengkok, dan bengkoknya itu parah banget. Kita mikir tuh gimana opsi-opsi yang ada, apakah harus dikirim ulang ke Samarinda kemudian dikembalikan ke Muara Pantun. Dan ternyata ada bengkel las di desa tersebut, jadi kita tinggal kasih tiangnya ke pihak bengkel untuk diperbaikin. Di hari pertama itu paginya cuaca cukup bagus, mendukung karena mendung tapi tidak hujan. Yang pasti itu cuaca yang enak banget buat kita di lapangan. Kita paginya nggak langsung mulai pemasangan ke lokasi, tapi kita mulai dari jam 8 itu untuk merakit lampunya. Selesai rakit, kita coba untuk pasangan tiang pertama pas di depan penginapan, dan ya jadilah satu tiang pertama di Desa Muara Pantun dari 130 tiang yang ada. Jadi untuk pemasangan metode plat seperti ini, memang di balik keuntungannya lebih cepat juga ada beberapa tantangan yang kita hadapi di lapangan gitu ya. Karena kadang itu ada lubang di plat kakinya, 4 lubang itu tidak pas dengan angkur yang sudah ditanam. Jadi ada beberapa titik yang agak-agak jauh sehingga kita harus mukul lagi, agak sulit menyesuaikan antara lubang sama angkur pondasinya. Jadi di hari pertama ini kita coba untuk pikirkan gimana metode yang paling pas untuk pemasangan di titik-titik yang sudah ada. Jadi lampu dan tiang ini ada di satu titik pas di depan penginapan kita. Gimana caranya supaya lampu-lampu ya di satu titik ini bisa kita antar ke masing-masing titik yang ada. Coba bawa tiap 5 tiang ke lokasi. Terus lampunya di bawah, nanti kita rakit di lokasi-lokasi titik-titik yang sudah ada. Paginya mendung, terus siangnya panas terik, dan ternyata sekitar jam 2-an itu hujan. Waktu hujan ini kita manfaatkan untuk rakit beberapa lampu supaya bisa lebih banyak lagi kita pasang di hari pertama itu. Jam setengah 4 sore akhirnya hujan reda, coba untuk pasang di titik yang lain, dan ternyata hujannya malah makin deras.
Tapi karena kita sudah terlanjur basah, sudah terlanjur di lapangan, ya wes kita gas aja. Pada saat hujan itu ada tantangan tersendirinya karena tiangnya licin, bracketnya itu gampang goyang. Beberapa kali lakukan penyesuaian lagi. Di hari pertama ini kita nggak sampai 20 lampu sesuai target kita karena ya gitulah, namanya juga hari pertama, kita masih meraba-raba gimana kira-kira cara yang paling efektif. Selesainya agak cepat, sekitar setengah 6, masih sore, mandi, terus kita lanjut untuk rakit lampu lagi. Jadi besok pagi tinggal pasang lampu ke tiang dan kita bisa langsung bawa ke lokasi pemasangan. Di hari kedua kita coba untuk rakit lampu dan tiangnya di depan penginapan. Jadi dibawa naik mobil, lampu dan tiang itu sudah terpasang. Jadi begitu sampai di titiknya tinggal tancap tiang ke angkurnya. Dan ternyata memang lebih cepat dan kita juga tidak kepanasan atau kehujanan di titik yang ada. Harganya murah, kualitas bahannya bagus. Itu sebabnya lampu ini jadi favorit untuk pemasangan di desa-desa. Jadi lampunya ini sudah LED, tahan air dan debu, dan yang paling penting dan paling berguna itu ada fitur auto on off-nya. Dia akan otomatis nyala pada saat malam hari dan otomatis mati saat siang hari. Ada beberapa semen backcasting yang sudah dibuat itu permukaannya tidak rata. Jadi kalau kita tancap tiangnya miring. Nah, untuk mengatasi itu kita ganjel pakai mur supaya bisa lurus. Di hari kedua dapat lebih banyak lagi pemasangan lampu dibanding hari sebelumnya. Ada sekitar 20 lebih di hari kedua itu. Dan kita memang push sih, dari awal jam 9 pagi sudah mulai sampai jam setengah 7 baru selesai pemasangan tiang yang terakhir di hari kedua itu. Setengah 7 selesai perjalanan pulang ke penginapan sambil kita pantau lampu-lampu yang sudah kita pasang sebelumnya apakah semua nyala, dan alhamdulillah semuanya nyala dengan normal, terangnya juga bagus. Pemasangan di hari ketiga ini cenderung lancar. Cuma kendalanya itu di cuaca lagi yang kurang menentu ya. Jadi pagi itu kita mulai cuacanya panas terik. Cuma begitu masuk ke siang, mulai agak siang itu hujan deras sekali. Akhirnya kita harus pending dulu pekerjaan kita sambil istirahat dan menunggu hujan reda. Selesailah di hari ketiga, untuk pemasangannya lancar. Cuma ya kendalanya cuacanya aja sedikit tidak menentu. Pagi mulai dengan rakit lampu dulu, setengah 11 baru kita mulai rakit untuk melanjutkan pemasangan lampu. Di red yang pertama itu kita bawa 5 lampu sekaligus beberapa tiang yang bengkok parah waktu itu. Sekalian singgahkan ke bengkel las yang ada di desa Muara Pantun. Yang bengkoknya parah itu harus dipotong di bagian yang bengkok, kemudian disambung lagi. Nah, tiang ini 6 meter panjangnya, masih ada 5 meter lebih lah untuk tiang yang sudah dipotong. Dan tidak terasa di hari keempat itu sudah terpasang 78 unit lampu
dari 130 rencana pemasangan. Jadi selama beberapa hari pemasangan ini juga tantangan yang paling berarti itu masih bebatuan jalan desanya. Sedangkan kita membawa panel lampu yang sangat rentan kalau rusak. Panelnya bisa pecah, lampunya bisa rusak, dan lain sebagainya. Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk angkut tiang, ditumpuk bersamaan di mobil, diangkut untuk ke lokasi-lokasi tempat pemasangannya dengan bawa mobil, karena kondisi jalan di sana masih jalan tanah bebatuan, ya, harus lebih hati-hati. Nah, ketika sudah mau siap untuk pemasangan di hari ke-6 itu kita diinfoin sama Pak Hamid, salah satu perangkat Desa Muara Pantun. Ternyata mereka pasang hanya 127 angkur, jadi sisa 3 angkur. Jadi jatah pasang kita dari 130 berkurang 3, kita pasang total 127. Sembilan tiang terakhir kita coba bawa satu kaligus. Jadi biasanya satu kali angkut maksimal 6-7, dan ini coba 9, ternyata bisa. Harus ekstra hati-hati karena perjalanannya jauh, bukan dari penginapan tapi dari tempat perbaikan tiang di bengkel las ke arah luar desa. Lebih jauh perjalanannya dengan jalanan yang tidak rata seperti itu. Itu kita selesai jam 6:30 malam. Akhirnya selesailah 127 tiang yang kita pasang. Kita nggak langsung pulang ke penginapan, kita nggak langsung istirahat, tapi kita pastikan lagi semua lampu nyala, sekalian kita hitung apakah benar sudah 127 tiang yang terpasang. Setelah dicek semuanya nyala dan pas lampu yang terpasang 127 titik. Di hari berikutnya PR kita tinggal perbaiki beberapa titik yang perlu diperbaiki karena ada request dari pihak desa untuk perbaiki posisi arah lampu. Ada juga beberapa tiang yang miring untuk kita luruskan lagi. Setelah itu ketemu dengan pihak desa untuk serah terima hasil pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Lanjut perjalanan pulang ke Samarinda. Ya, kita bersyukur lebih cepat dari yang kita perkirakan. Harus terus menyesuaikan untuk dapat cara yang paling efektif, yang paling efisien menyelesaikan setiap lampu yang kita pasang di lokasi. Terakhir kita ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Desa Muara Pantun yang sudah mempercayakan Kaltim Energi sebagai vendor untuk pemasangan lampu penerangan jalan di Desa Muara Pantun, dan juga seluruh masyarakat desa yang mendukung. Pemasangan semuanya berjalan dengan lancar, pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Semoga lampu yang sudah terpasang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dapat terus berkelanjutan kerjasama antara Kaltim Energi dan juga Desa Muara Pantun, terutama untuk pembangkit listrik tenaga surya. Buat pemirsa juga yang tertarik untuk menggunakan PLTS atau ada proyek di desa, baik itu berupa pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau penerangan jalan tenaga surya, CCTV online tenaga surya, dan lain-lain, itu bisa menghubungi nomor di sini.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di project selanjutnya.